Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini saya ditemani oleh cucu saya, namanya Kamil Abdurrahman Kamil Amrullah, yang sudah bangun, sudah salat subuh, sudah. Alhamdulillah, anak soleh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah Allah, hari ini saya ingin mengajak para jamaah semua untuk bergembira, bersenang hati, dan menghilangkan kepenatan-kepenatan yang bisa terjadi sebagai akibat dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Banyak hal di dalam hidup ini yang kita hadapi yang tentu saja tidak semuanya menyenangkan diri kita. Ada hal-hal yang bisa membuat hati kita tidak enak karena sesuatu yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak kita harapkan, atau sesuatu yang berusaha untuk kita hindari. Satu hal yang seringkali meresahkan kita itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat kita itu tidak tenang, adalah sesuatu yang betul-betul selama ini kita hindari, ternyata terjadi. Dan begitu terjadi, seolah-olah tidak ada solusi atas persoalan yang terjadi pada diri kita. Satu contoh konkret saja. Ada orang yang pada saatnya itu mengalami keresahan yang luar biasa karena dia itu mau pensiun. Teman-teman saya itu sudah banyak yang pensiun karena beliau adalah ASN. Pada usia-usia pensiun ternyata banyak yang tidak siap, sehingga mengalami keresahan, kegelisahan, ketidaktenangan di dalam menghadapi persoalan yang harus dihadapi. Padahal ya saat pensiun itu pasti terjadi, dan pada saat itulah kita harus siap menerimanya, karena pada saat kita itu menerima semua yang terjadi itu dengan sikap ridho, apalagi syukur, insya Allah semuanya menjadi baik-baik saja. Mari sudah saya sampaikan, pada umumnya orang itu menghadapi suasana yang tidak menyenangkan itu kemudian mengalami keresahan, kegelisahan, kepanikan. Tapi bagi orang yang memiliki kesabaran, semuanya akan dianggap biasa-biasa saja. Karena apa? Semua hal bisa terjadi di luar dugaan kita, dan bahkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita harapkan bisa terjadi. Disitulah kita harus meningkatkan diri untuk menjadi orang yang betul-betul bersikap qanaah, untuk menerima yang dalam bahasa Jawa disebut rimo ing pandu. Ya sudah, peristiwa apapun yang terjadi kita terima saja, sehingga kita mengalami situasi yang menyenangkan. Karena apa? Kita punya sikap yang disebut dengan bahasa Indonesia dengan kaya hati, ghinan nafsi dalam bahasa Arab itu. Bagaimana qalb kita, hati kita itu menjadi sesuatu yang siap untuk menerima keadaan apapun yang terjadi pada saat kita berhadapan dengan semua hal, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Keridhaan kita terhadap apapun yang terjadi, dan kemudian bahkan kita meningkatkan sikap ridho itu dengan sikap syukur atas kenikmatan yang tidak terduga dari Allah, yang boleh jadi pada saat itu kita mempersepsi sesuatu yang terjadi itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu adalah sebuah sikap yang tidak mudah untuk dimiliki oleh setiap orang. Saya pernah membaca buku tasawuf, ada seorang sufi itu yang tiba-tiba berterima kasih kepada orang yang mendoliminya.
Karena apa? Karena dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang itu, dia semakin dekat kepada Allah. Andai kata tidak terjadi kezaliman pada dirinya, mungkin dia tidak akan pernah bisa sedekat yang dia alami. Lalu saya mencoba untuk renung, kenapa orang itu bisa berterima kasih kepada orang yang menzalimi? Karena dia melihat ada sisi positif dari kejadian yang oleh banyak orang dianggap sebagai sebuah kejadian yang tidak baik. Bahkan kemarin saya bercerita ada seorang pesohor namanya Deddy Corbuzier, itu berterima kasih betul pada sesuatu yang membuat dia itu sadar bahwa dia itu sudah melakukan tindakan yang tidak benar. Sikap dia ketika dia itu merasa baik-baik saja itu ternyata mengandung kesombongan, yaitu ketika dia itu mengalami sakit sebagai akibat dari terinfeksinya dirinya oleh virus yang disebut Corona 19 itu. Katanya 3 hari dia mengalami situasi kritis, dan ternyata dalam situasi itulah dia memahami bahwa disinilah sebenarnya dia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bahasa saya, ketika Allah sudah berkehendak untuk melakukan sesuatu yang pada saatnya kita itu tidak bisa melawan kehendak Allah, kita ini sama sekali tidak berdaya. Maka ketika kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah, ini adalah sebuah kesadaran yang harus kita maknai bahwa kita ini sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita tidak punya kekuatan sekecil apapun untuk berhadapan dengan kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, semua pasti terjadi. Demikian juga sebaliknya, ketika kita ini sudah dikehendaki oleh Allah dengan kehendak baiknya, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Dan sikap yang muncul di dalam diri kita ketika kita bisa berpikir seperti itu, insya Allah semuanya serba indah, serba menyenangkan. Termasuk ketika saya ditanya, Ustadz, kok Ustadz nampaknya tenang-tenang saja, padahal banyak orang yang resah dan gelisah dengan pandemi COVID-19 ini. Saya katakan, apakah keresahan saya itu menyelesaikan masalah? Saya terima keadaan ini sebagai sesuatu yang natural saja. Saya selalu mengatakan, saya akan mencoba untuk bersabar dengan keadaan apapun yang terjadi, dan pada saatnya mudah-mudahan saya ridho terhadap apapun yang terjadi, karena dengan sikap ridho ini saya punya kemungkinan untuk mensyukuri semua kejadian yang terjadi pada diri saya, karena saya yakin, dengan saya yakinnya pasti ada hikmah di balik semua kejadian itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi betul dengan para jamaah bagaimana kita tetap merasa senang, merasa gembira, merasa nyaman, rasa nikmat dengan kejadian apapun yang menimpa diri kita. Maka saya pernah menulis sebuah tulisan yang berjudul Mencari Penawar Keresahan Jiwa. Nah, saya mulai dari sebuah ilustrasi tentang kisah Rasulullah SAW, atau di dalam sirah Nabawi saya mendapati sebuah cerita bagaimana pada satu saat Rasulullah itu ketika melaksanakan dakwahnya terus dihalang-halangi oleh orang kafir. Orang kafir bahkan menyerang beliau dengan apapun caranya, termasuk mengolok-olok beliau. Jadi dibully orang itu biasa, diolok-olok, bahkan difitnah itu biasa, karena betul-betul itu dihadapi, dialami Rasulullah SAW ketika melaksanakan kegiatan dakwahnya. Dan sebagai seorang manusia tentu saja beliau merasa tidak nyaman. Bahkan dikatakan oleh para ulama, beliau pernah merasa resah dengan kejadian-kejadian yang menimpanya itu. Nah, dalam situasi yang demikian, Allah menyapa Rasulullah dengan menurunkan firman-Nya sebagaimana yang bisa kita baca di dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai ayat 99. Dikatakan di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun
fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kami di sini sebutan untuk Allah, sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadikanlah kamu menjadi orang-orang yang berada di antara orang-orang yang bersujud. Dalam arti salat. Jadi sujud itu adalah sesuatu yang disebut sebagai sesuatu yang khusus, tapi maksudnya umum. Ini dalam istilah bahasa Arab disebut majas mursal. Disebut sebagian tapi untuk menyebut semuanya, karena sujud itu adalah aktivitas yang disebut sebagai aktivitas puncak di dalam kegiatan salat kita. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang betul-betul kamu yakini, yaitu ajal yang akan tiba. Nah, ketika saya membaca rangkaian ayat ini, saya berpikir, apakah Rasulullah yang sehebat itu benar-benar pernah merasa resah dan gelisah, yang secara kejiwaan mengalami perasaan gelisah dan tidak senang, mengalami situasi unhappy atau sempit dada dalam bahasa Indonesia, seperti yang ditunjukkan di dalam ayat ini. Saya merenung, apakah orang yang sehebat Rasulullah itu pernah bersedih, pernah merasa gelisah, tidak senang, atau sempit dada ketika menghadapi persoalan-persoalan yang menimanya. Nah, disinilah saya membaca sebuah kitab tafsir yang berjudul Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Imam Ar-Razi. Menurut beliau, Rasulullah memang punya sisi kemanusiaan. Dalam bahasa Arab disebut basyariyah. Dalam sisi kemanusiaannya, Rasulullah itu ya manusia yang bisa mengalami perasaan resah dan gelisah sebagaimana kita semua. Hanya saja, kata Ar-Razi, Rasulullah kemudian mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah itu dijamin akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedekatan beliau kepada Allah itu saja akan berdampak pada kedekatan Allah pada dirinya, karena sikap ridhonya untuk beribadah kepada Allah yang dimiliki Rasulullah itu mengakibatkan Allah pun ridho terhadap dirinya, sehingga apapun yang dialami Rasulullah kemudian menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Di sini ada hidayah dan taufik yang hadir dari Allah secara langsung. Nah, kata Imam Ar-Razi merujuk pada ayat di atas, kita ini memerlukan 4 hal untuk bisa membuat diri kita itu tidak resah dan gelisah terhadap persoalan yang kita hadapi. Yang pertama, bertasbihlah. Yang kedua, bertahmidlah. Jadi tasbih dan tahmid. Yang ketiga, bersujudlah. Dan yang terakhir, beribadahlah kepada Allah dengan ibadah yang beragam, sehingga betul-betul kita itu merunduk pada diri Allah, merunduk pada Allah, dan betul-betul hanya beribadah kepada Allah dengan ketundukan yang penuh, sehingga tasbih kita dan tahmid kita itu benar-benar kita ucapkan bukan hanya ucapan-ucapan pemanis bibir, tetapi betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Sehingga konsep tasbih dan tahmid itu kalau dijabarkan luar biasa. Saya berkali-kali membaca apa yang disebut tasbih dan tahmid itu, ternyata konsep tasbih dan tahmid itu luar biasa. Itu orang bertasbih itu artinya orang itu bersikap tauhid. Orang yang bertasbih itu selalu mensucikan dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin terjadi pada Allah, sehingga ketika terjadi apapun yang terjadi pada dirinya, dengan tasbihnya dia yakin Allah tidak pernah ingin berbuat sesuatu yang buruk pada dirinya. Dan ketika dia bertahmid, dia itu punya harapan, karena dengan keagungan dan kebesaran Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik dengan kejadian apapun yang terjadi pada dirinya. Dan dengan merunduk dalam sujudnya, orang sebenarnya berada dalam puncak penghambaan dirinya kepada Allah, sehingga ibadah yang dilakukan dalam hal apapun selalu menghadirkan dirinya di hadapan Allah, dan dia yakin bahwa Allah hadir di dalam dirinya. Dan itulah sikap ihsan. Maka di dalam kajian tauhid
Seringkali orang mengatakan puncak keamanan seorang itu pada ihsan. Dan di dalam ihsan itu muncullah ketakwaan. Jadi takwa itu terjadi sebagai akibat dari sikap ihsan orang. Dan kita tidak perlu mempertentangkan lebih dahulu mana takwa dan ihsan. Ketakwaan yang hadir pada seorang itu melibatkan ihsan di dalam dirinya, dan keihsanan ihsan di dalam diri orang itu akan mengakibatkan orang akan menggapai ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu orang itu bersikap ihsan, dia itu betul-betul memahami, merasakan kehadiran dia di hadapan Allah dan merasakan kehadiran Allah pada dirinya, dan disitulah kemudian ketaatan kepada Allah itu betul-betul sempurna karena dia merasa hadir di hadapan Allah dan merasakan kehadiran Allah pada dirinya. Saya seringkali berbincang-bincang dengan teman-teman saya yang kebetulan kuliah di Fakultas Ilmu Eksakta waktu saya menjadi mahasiswa, dan sekarang saya lanjutkan pada waktu yang lalu malam hari mantan mahasiswa saya itu datang. Dia seorang yang pernah belajar fisika. Dengan nalar fisikanya dia itu memahami bahwa secara umum manusia itu ketika sudah bersujud kepada Allah itu dia lebur menjadi orang yang betul-betul hadir di hadapan Allah, dan pada saat dia hadir di hadapan Allah secara otomatis Allah pun akan hadir pada dirinya, dan disitulah ketenangan itu akan dia dapatkan. Maka saya katakan, yakinlah dengan apa yang Anda lakukan di dalam beribadah kepada Allah, bahwa Anda benar-benar hadir di hadapan Allah, dan Anda harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah hadir pada dirinya. Disitulah ketenangan itu akan terjadi, karena ada proses komunikasi timbal balik antara diri Anda dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantan mahasiswa saya merenung, kemudian begitu Ustaz. Ya, itulah yang saya alami dan saya rasakan. Begitu saya hadir untuk beribadah kepada Allah, ada ketenangan batin pada diri saya, sehingga ketika orang bertanya pada saya, kok Ustadz tidak pernah merasa gelisah dengan peristiwa yang terjadi? Kenapa harus gelisah? Ini semua dari Allah, dan kita kembalikan semuanya kepada Allah dengan sikap tawakal kita. Dan itulah yang membuat saya tidak merasa nyaman-nyaman saja, karena semua itu bergantung kepada Allah. Dan saya mengatakan di dalam tafsir surat Al-Ikhlas, kalimat Allahus Samad itu betul-betul ketika saya baca menghadirkan keyakinan pada diri saya. Kita ini hanya benar-benar bergantung pada Allah, dan dengan bergantung pada Allah kita akan rasakan, karena disitulah sikap tauhid yang menghadirkan ketenangan jiwa. Sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa kita perlu bertasbih dan bertahmid dengan ikhlas karena Allah, dan lakukan sholat dengan khusyuk-khusyuknya, dan pada saat sujud kita hadirkan diri kita ke hadapan Allah. Insya Allah Allah akan hadir pada diri kita, dan pada saat kita beribadah kepada Allah dalam hal apapun di luar sholat kita akan benar-benar merasakan kehadiran kita di hadapan Allah, dan merasakan kehadiran Allah di hadapan diri kita, pada diri kita, dan pada saatnya kita akan rasa nyaman, tenang, damai, tentram. Jadi ketentraman jiwa itu akan terjadi pada saat kita beribadah kepada Allah dengan satu keyakinan bahwa kita tengah hadir di sisi Allah, dan Allah pun hadir pada diri kita. Jadi saya katakan kepada mahasiswa saya yang pernah bertemu dengan saya di malam hari itu, ayo yakinkan pada diri kita bahwa kita telah berjalan di jalan yang benar, dan situlah kita akan mengalami ketenangan jiwa. Saya yakin dengan apa yang saya lakukan ketika berhadapan dengan situasi apapun dalam diri saya, sesuatu yang saya hadapi saat ini akan saya hadapi dengan ketenangan jiwa. Karena apa? Saya yakin Allah tidak pernah ingin berbuat zalim pada diri saya. Allah selalu berbuat adil pada diri saya, bahkan Allah itu berbuat ihsan. Dan ihsan itu dalam bahasa tauhid adalah satu hal yang nilainya lebih tinggi daripada sekadar adil. Karena ketika kita berbuat adil itu berbuat proporsional, bersikap proporsional. Tetapi ketika kita berbuat ihsan itu akan bisa melebihkan sesuatu yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menggapai sesuatu yang lebih baik. Saya pernah suatu saat itu belajar bahasa Inggris. Waktu itu di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah kelas 5. Guru saya itu Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif, sekarang dipanggil Buya Syafi'i Ma'arif. Dia mengatakan, ayo belajar bahasa Inggris yang terbaik. Nah,
Pada saat kelas 5 itu saya diberi koran namanya Indonesian Observer. Ayo Musin, ini dibaca. Dan setelah Anda baca nanti Anda maju menerangkan apa isinya. Saya baca sebuah tulisan pendek di dalam Indonesian Observer itu tentang sesuatu yang ringan-ringan, yaitu sebuah features tentang seorang pengusaha yang berhasil. Lalu saya renungkan, saya maknai, dan kemudian saya maju, saya suruh menerangkan apa isinya. Saya baca, kemudian saya terangkan. Asy-Syafi'i mengatakan hebat Anda. Dan disitulah saya mendapatkan apresiasi dari beliau, dan saya mendapatkan nilai 10. Jadi bahasa Inggris saya itu 10 waktu itu. Sekarang 100. Dan apakah saya ahli bahasa Inggris? Bukan. Saya itu hanya mengerti apa yang saya baca waktu itu, karena saya betul-betul khusyuk dalam membaca, sepenuh hati saya baca, dan saya mencoba untuk memahami apa yang saya baca dengan pemahaman yang terbaik, dan pada saat saya sudah memahami, saya paparkan hasil pemahaman saya itu, dan itu pernah saya praktekkan. Waktu saya belajar speaking pada sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris, ada dosen saya itu seorang volunteer namanya Debbie, itu orang Inggris, minta saya kepada diri saya pada waktu itu untuk bercerita tentang pemilihan umum di Indonesia dengan bahasa Inggris. Berkeringat waktu itu saya ketika menerangkan, karena apa? Kemampuan bahasa Inggris saya itu sangat minimal. Tapi dia memotivasi saya, ayo Anda pasti bisa. Ternyata alhamdulillah, saya dengan ketenangan yang saya alami pada saat saya dimotivasi oleh beliau itu, saya bisa bercerita tentang pemilihan umum dengan keterbatasan saya. Ya, kosakata yang saya kuasai kan tidak banyak, tapi saya boleh membaca kamus, saya boleh membawa kamus kecil itu, dan saya dibiasakan oleh Debbie itu untuk punya kamus Inggris namanya Oxford, kamus Oxford itu. Anda jangan terbiasa menerjemah, biasakan Anda memahami apa yang terungkap dalam bahasa Inggris dengan kamus bahasa Inggris yang diurai dengan kata dan kalimat dalam bahasa Inggris. Terus saya coba untuk saya pahami, dan ternyata mudah. Dan itulah yang membuat saya yakin, dan yang saya yakinnya adalah kalau kita itu yakin dengan apa yang kita alami, yang kita hadapi, kita akan tenang menghadapi peristiwa yang kita alami, dan tidak pernah kita merasa resah dan gelisah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, petunjuk yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai ayat 99 itu bukan hanya untuk Rasulullah itu. Hitopnya memang untuk Rasulullah, tetapi ruhnya itu untuk kita semua. Tidak hanya penting bagi Rasulullah, tetapi lebih penting bagi kita umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Perintah yang pertama itu perintah tasbih. Kita harus menolak anggapan dan kepercayaan sesat orang-orang kafir yang menyangka ada Tuhan selain Allah. Ini sikap tauhid yang harus kita miliki. Kita harus memandang Allah itu sebagai satu-satunya zat yang akan bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita. Sehingga di dalam ayat-ayat yang saya baca, saya mendapatkan satu pemahaman bahwa hanya dengan sikap tauhid kita akan bisa mengalami ketenangan. Saya katakan dengan bahasa saya itu, dengan sikap tauhid kita akan mengalami ketenangan. Ada satu kalimat di dalam surat As-Saffat itu, Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Tanyakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah itu, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan, ya, dan untuk mereka anak laki-laki. Ya, orang musyrik mengatakan bahwa Allah itu punya anak perempuan pada waktu itu, yaitu malaikat, padahal mereka sendiri menganggap ini anak perempuan itu anak-anak itu. Jadi sikap tauhid mereka dipertanyakan, dan alhamdulillah dengan sikap tauhid yang melekat pada diri kita, kita akan mengalami ketenangan batin karena kita yakin Allah lah yang akan menyertai kita, membersamai kita dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau kita itu betul-betul ingin tenang, lanjutkan dengan tahmid. Kalau tasbih itu bisa bermakna mengosongkan pikiran dari prasangka-prasangka buruk, dan sebaliknya membangun prasangka baik kepada Allah, itu kemudian dikatakan akan menimbulkan harapan dan mengeliminasi kecemasan. Perintah kedua yang disebut tahmid itu berarti memuji keagungan dan besar Allah. Tahmid itu merupakan kelanjutan dari tasbih. Logikanya begini,
Kalau Allah itu adalah Tuhan yang maha suci, bebas dan terlepas dari segala bentuk kekurangan, munazzah anun naqais, maka Allah lah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Allah tidak mungkin tidak memiliki kemuliaan dan keagungan. Maka ucapan alhamdulillah itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita nyaman, tenang, tentram batin kita. Karena apa? Ada kemuliaan dan keagungan Allah yang pada saatnya Allah pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Dan tahmid kita itu menyadarkan kita bahwa apapun yang terjadi itu adalah sesuatu yang terbaik yang datang dari Allah, yang bisa kita jadikan sebagai alas belajar untuk menjadikan kita selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya katakan saya itu hanya bisa bersyukur terhadap apa yang saya alami seperti sekarang ini. Tanpa pertolongan Allah, saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan saya yakin dengan saya yakinnya bahwa inilah sesuatu yang harus terjadi pada diri saya, dan pada saatnya tidak mungkin Allah itu berbuat sesuatu yang tidak baik pada diri saya. Yang ketiga, jadilah orang yang selalu bersujud, minas sajidin. Dan hampir semua kitab tafsir itu ketika saya baca, simpulannya sama. Maksud sujud di sini adalah sholat. Seperti yang dimaklumi, sholat adalah media komunikasi yang ampuh antara manusia dengan Allah. Dan puncak keberadaan kita ketika kita sholat adalah dalam sujud. Kita betul-betul merunduk, dan pada saat kita merunduk, kita berada dalam kemuliaan diri kita sebagai hamba Allah, karena kita menyatu dengan Allah, karena kita hadir pada sisi Allah dan Allah hadir pada sisi kita. Ketika kita berdiri, kita bertakbir, kita mengakui kebesaran Allah dengan takbir. Dan ketika kita bersujud, kita mengakui ketidakmampuan kita, kelemahan kita di hadapan Allah, dan berserah diri pada Allah untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sujud ini kita berdialog, bermunajat dengan Allah. Kita menjadi orang yang tercerahkan, dan kita akan dapatkan kebahagiaan dari Allah. Dan itulah yang dirasakan sendiri oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu ditimpa kesulitan, dia pun melaksanakan sholat. Dan sholat itulah yang menenangkan hati Rasulullah SAW. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Di dalam sholat ada zikir. Allah selalu mengingat orang yang mengingatnya, dan pada saat kita mengingat Allah, insya Allah Allah selalu mengingat diri kita, dan pada saat kita berada dalam kesusahan, Allah yang akan membahagiakan kita sehingga kita tidak larut di dalam kesusahan. Nah, bagaimana perintah Allah untuk beribadah pada kita? Manusia itu diminta untuk hanya beribadah kepada Allah dengan sikap tauhidnya sampai menemui ajalnya. Di dalam kitab tafsir yang saya baca, antara lain kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab tafsir yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, di dalam kitab tafsir Al-Kasyaf dikatakan tidak hanya salat ibadah itu, tetapi semua kebaikan dan kepatuhan kita kepada Allah, itulah ibadah kita kepada Allah. Bagi kaum yang beriman, bagi orang yang beriman, jangan pernah ada sesuatu yang berlalu ketika kita melakukan sesuatu tanpa ibadah. Dan jadilah orang yang selalu beramal soleh dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan siapa yang melaksanakan ibadah kepada Allah, insya Allah dia akan mengalami pencahayaan ilahi yang disebut di dalam bahasanya Ar-Razi itu adwa'ul alam ar-rububiyah, yang bisa membuat diri kita menjadi orang yang terhindar dari godaan hawa nafsu, godaan dunia seisinya. Dan disitulah kita akan mengalami ketahanan hidup. Karena apa? Allah hadir pada diri kita, dan kita pun hadir di sisi Allah. Hati kita penuh dengan cinta kita kepada Allah dan cinta Allah pada diri kita. Dan pada saat kehadiran cinta kita kepada Allah di dalam hati kita, dan pada saat kehadiran cinta Allah pada diri kita di dalam hati kita, disitulah ketenangan itu terjadi. Allah hadir, dan ketika kehadiran Allah terrasakan, mohon langkah nikmatnya hidup ini. Di mata kita dunia itu menjadi kecil, sehingga apapun godaan dunia itu membuat kita tidak hanya memejamkan mata, bahkan hati kita mengatakan itu semua adalah sesuatu yang tidak bermakna. Karena pada saat saya itu mendapatkan godaan seperti itu, disitulah sebenarnya Allah tengah mencintai diri kita untuk mengatakan tidak terhadap semuanya itu, karena godaan dunia itu akan bisa membuat kita jauh dari Allah. Tapi gunakan dunia seisinya itu menjadi jembatan untuk hadir di hadapan Allah, sehingga ibadah kita semakin sempurna dengan apapun yang kita hadapi, karena kita meraih dunia untuk kepentingan akhirat. Kepergian kita tidak membuat kita itu selamanya berduka. Kepergian kita bahkan membuat kita selamanya senang dan gembira kemanapun kita melangkahkan kaki kita.
Dan ketika kita itu melangkah dengan kaki kita, yakinkan bahwa Allah bersama kita. Dan inilah obat keresahan jiwa yang paling manjur. Jadi jadilah orang yang selalu bertasbih, jadilah orang yang selalu bertahmid, jadilah orang yang selalu bersujud, dan jadilah orang yang selalu hadir untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah kita akan dapatkan penawar keresahan jiwa yang sangat efektif, dan disitulah kita tidak akan pernah merasa resah dan gelisah ketika berhadapan dengan situasi apapun, termasuk situasi pandemi yang tengah kita hadapi saat ini. Inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.